Yo, mantap, just gedos guys. Boom. Oke, berjumpa lagi bersama gua By Trend. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas seperti biasa, yaitu tentang menambah viewers dan subscriber guys. Oke guys, strategi apa yang saya nanti akan kasih pada kalian semua? Silahkan simak terus. Oke, dan langsung saja teman-teman kita menuju ke tutorialnya ya teman-teman. Strategi apa yang nantinya saya yang akan saya bongkar kali ini teman-teman. Kita akan membuka dulu sebuah channel nih ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman masuk dulu ke akun YouTube-nya dan langsung saja teman-teman ketikkan saja di sini Gondrong Lebanan ya. Gondrong Labanan. Nah, ini namanya ya teman-teman. Kita klik enter saja. Oke guys, langsung saja kita sudah membuka ya teman-teman. Di sini ada namanya Gondrong Lebanan, kita klik buka saja. Oke, mantap ya. Di sini kita sudah masuk ke channelnya ya. Dan akan ada sedikit penjelasan bagi teman-teman semua ya, kenapa saya membuka channel ini Gondrong Lebanan ya. Nah, Gondrong Lebanan ini adalah dia channel atau konten kreator yang membahas tentang memancing guys. Dan baru-baru ini dia viral ya, bahkan udah lama ya, hampir setahunan sudah viral ini. Dan dia subscribernya juga hampir 1,5 juta guys. Dan kalau kita teliti ya, kita lihat di sini ditentang dia ya. Dia baru bergabung di YouTube itu pada 21 November 2018 guys. Berarti sekitar 2 tahunan kurang ya. Ini 2 tahunan, tapi kalau menurut saya untuk subscriber 1,5 juta, hampir 1,5 juta ini, dan viewers yang sangat banyak ini sangat bagus sekali guys untuk perkembangan channelnya. Oke, langsung saja ya. Apa sih yang akan saya jelaskan di channel ini ya teman-teman? Di sini kalau saya perhatikan ya, bahkan hal-hal yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya itu tentang SEO ya, tentang kita riset kata kunci yang bagus dan lain sebagainya. Tapi di channel ini saya lihat guys, dia dari judul-judulnya juga dia tanpa menggunakan kata kunci guys. Kalau menurut saya ya, dia langsung saja ya membuat misal ini ya, gak usah beli ikan, terus biar saya pancingkan sebentar. Ini yang pertama ya. Kalau menurut saya ini gak ada keywordnya guys. Kalau bagi saya ya layaknya seperti biasa, kita menanamkan kata kunci di judul, di tag, dan juga di deskripsi ya, seperti itu. Tapi untuk channel Gondrong Lebanan ini saya perhatikan dia di judulnya juga tanpa memasang keyword, terus juga di thumbnailnya ya biasa-biasa aja kalau menurut saya ya. Ini untuk thumbnailnya juga. Lantas kenapa sih ini bisa subscribernya banyak, viewersnya banyak-banyak ya? Mungkin dari teman-teman semua ada yang bertanya, "Bang, karena dia viewersnya banyak, dia tidak pasang kata kunci, channel dia sudah gede." Oke guys, memang benar seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan nih ya, di videonya yang paling terdahulu ya, kita akan lihat teman-teman yang paling dulu banget. Oke, pokoknya yang paling dulu, yang paling dahulu bangetnya, dia juga sama guys ya, tanpa menggunakan kata kunci. Nah ini ya, ini dia tanpa menggunakan kata kunci ya kalau menurut saya. Nah ini kolam peninggalan tambang batu bara. Nah itu kalau menurut saya ini kata kuncinya apa ya, ini nggak ada kata kuncinya ya guys. Thumbnailnya juga biasa-biasa saja. Terus kalau kita akan coba buka satu saja guys. Oke guys, dan kita lihat, perhatikan di sini ya.
Jadi di sini untuk deskripsinya pun ini sangat sedikit sekali guys. Ini tuh ini cuman 1 2 3 4 5 ya. 5 baris dan ini kata-katanya sedikit banget. Ini kalau menurut saya ini yang seperti biasanya kita bisa menanamkan kata kunci deskripsi yang bagus, yang relevan ya. Tapi dari Gondrong Lebanan ini dia ini judulnya juga kalau menurut saya tidak dipasang dengan kata kunci dan deskripsinya pun seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi. Lantas apa yang terjadi dengan channel ini kok bisa ya viewersnya bisa gede, subscribernya bisa gede? Oke guys, jadi setelah saya analisis dari channel ini ya, dan saya menyimpulkan teman-teman dari channel ini kenapa bisa gede ya. Saya perhatikan dia itu hampir upload setiap hari ya. Karena kenapa? Karena algoritma YouTube atau sistem YouTube, kalau kita misalkan upload setiap hari maka video kita akan disebar luaskan ya teman-teman. Dan bagi teman-teman semua yang sudah melakukan hal ini, jangan khawatir ya, jangan kok saya masih sepi saja, saya sudah upload setiap hari. Jangan khawatir guys, coba hitung dulu video teman-teman ada berapa ya. Kalau misalkan udah ribuan, maka tunggulah saatnya video teman-teman akan meledak. Itu yakin suatu hari nanti video teman-teman, kalau misalkan teman-teman rajin upload setiap hari dan video teman-teman sudah banyak, yakin video teman-teman akan meledak guys. Saya akan kasih contoh ya, yang real saja ya, misal Atta Halilintar dan Ria Ricis. Kenapa dia videonya bisa meledak, subscribernya bisa banyak, bahkan dia cuma ya karena di YouTube ini membutuhkan proses guys. Dia baru bisa meledaknya 2 tahun kemudian. Ria Ricis, Atta Halilintar di setahun 2 tahun kemudian guys baru bisa meledaknya ya. Atau saya kasih contoh lagi yang lainnya teman-teman, semisal contoh Ervan ya, atau enggak Naisa Alipia teman-teman. Nah itu dia membutuhkan waktu setahun kemudian baru videonya bisa meledak. Jadi seperti itu ya kinerja dari sistem algoritma YouTube ini. Jadi kita harus mengikuti alur dari algoritma YouTube guys, karena alurnya seperti itu yang sudah saya pahami dari YouTube-nya sendiri ya. Pertama itu ya. Yang kedua, menurut pakar ya, dari beberapa pakar yang lain ya teman-teman, the king of SEO adalah new content. Jadi SEO yang paling bagus terdapat pada konten kalian semua ya, bukan hanya dari judul, thumbnail, deskripsi, tag dan lain sebagainya, kalah semuanya ya teman-teman dengan konten. Jadi teman-teman fokuslah pada konten yang bermanfaat, yang bisa menarik orang, yang orang ketika menonton konten teman-teman bisa wow, seperti itu, baik video maupun artikel dan lain sebagainya. Pakar-pakar semua menyebutkan bahwasanya the king of SEO adalah konten. Suatu konten yang bagus, ketika orang menonton, membaca, maka dia akan menyebar luaskan ya dengan sendirinya teman-teman. Dia akan share ke teman-teman yang lainnya ya, teman-teman yang lainnya juga akan share yang lainnya. Maka itulah yang disebut the king of SEO ya. Jadi tidak terlepas teman-teman, maka perbaikilah dari konten. Sama halnya dengan channel ini ya guys, saya perhatikan dari Gondrong Lebanan, dia tidak pakai SEO, dia tidak pakai deskripsi yang bagus. Tapi saya perhatikan dari videonya dia ini lucu guys. Ketika dia membuat video, di dalam dia mempunyai karakter yang berbeda ya. Pokoknya dia lucu, menghibur. Jadi ketika si penonton menonton videonya, dia betah seperti itu. Kalau menurut saya guys ya, silahkan nanti teman-teman cek satu video dari Gondrong Lebanan ini. Pertama itu. Kedua, dia itu rajin upload setiap hari, hampir setiap hari guys, tanpa bolong-bolong ya, seperti itu. Jadi jelas saja algoritma YouTube dia dapatkan ya teman-teman. Jadi dia berhasil
mengecoh algoritma YouTube. Terus yang paling penting di sini dari YouTube-nya sendiri akan gua bahas, guys. Ada 3 faktor ya utama yang akan membuat video kita banyak viewers ya, teman-teman. Pertama, YouTube akan melihat dari berapa banyak likes dari konten kita ya. Nah itu. Jadi YouTube akan melihat, kita akan coba buka dulu yang ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Ini dari YouTube-nya sendiri ya. Jadi ada 3 faktor yang akan membuat video kita viral ya. Yang akan membuat video kita banyak viewers. Pertama, YouTube akan melihat like, berapa banyak like dari video kita. Pertama itu. Kedua, berapa banyak komentar dari video kita. Nah itu. Terus yang ketiga adalah watch time. Adalah durasi, berapa rata-rata tonton durasi dari video kita. Semisalkan video kita itu ada 8 menit. Berarti rata-ratanya nanti akan dilihat. Kalau misalkan lebih dari setengahnya, misalkan contohnya video kita itu adalah 8 menit, yang rata-rata menonton adalah 7 menit. Misalkan 7 menit lah ya, teman-teman. Nah, itu pasti video itu akan oleh algoritma YouTube akan disebarluaskan ke manapun ya, teman-teman. Karena kenapa? Karena YouTube menganggapnya video yang banyak likes-nya, yang banyak komentarnya, dan watch time jam tayang rata-rata jam tayangnya sangat gede dari dari jam tayang biasanya, maka video itu dianggap bagus, guys. Dan video itu layak pokoknya untuk dibagikan kemanapun, seperti itu menurut YouTube-nya sendiri ya, teman-teman. Karena ya YouTube ini dari seiringnya berjalannya waktu terus berkembang ya, teman-teman. Jadi dia juga memprioritaskan jadi konten yang bagus. Dengan algoritma ini maka YouTube salah satunya yang dianggap videonya bagus adalah yang melihat dari like-nya banyak, komentarnya banyak, dan yang paling penting adalah rata-rata durasi tontonan ya. Oke, mantap ya, guys. Mungkin di pertemuan kali ini agak sedikit panjang, tapi gua jelasin bagi kalian semua ya, teman-teman. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk di pertemuan kali ini ya. Silahkan teman-teman pahami, pelajari. Jadi intinya dari pembahasan yang tadi, tetap saja kita harus memperbaiki konten kita sebagus mungkin. Setidaknya ada satu tema yang akan diangkat pada channel kita, guys. Jadi ada tema yang kuat yang kita angkat pada konten channel kita, seperti itu. Kedua, tetap kita rajin upload seperti itu. Oke, guys, sampai jumpa di video berikutnya.